Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. warahmatullahi Anak-anak, wabarakatuh. diem dong, Bapak pertama nih. Asik. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf lama tadi saya oper-oper room dulu. Oke, ini room 4 untuk diseminasi penelitian. Nah, sesuai jadwal untuk urutannya, untuk urutan pertama izin Pak Wasis terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, ini udah direkam. Silahkan Pak Wasis langsung saja. Sudah terlihat ya, Bu, screen saya? Saya ingin mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana berbasis web untuk efisiensi inventarisasi aset. Latar belakang masalahnya di sini, selama ini sistem itu hanya digunakan secara manual, masih menggunakan Excel dan lain sebagainya. Eh, Ketergantungannya pada input manual menyebabkan prosesnya agak lama. Jadi itu yang menjadi penumpukan masalah ketika di akhir sesi persekolahan. Jadi data itu masih butuh diupdate dan divalidasi. Lantas kami mencoba merumuskan bagaimana merancang arsitektur sistem skema basis data relasional dan antarmuka pengguna UI dan UX. Berikut kami menggunakan metode waterfall untuk pengembangan sistemnya. Lantas sedikit kami modifikasi. Lantas analisis kebutuhan kami seperti harus menyediakan fitur masuk, login, dan fitur CRUD. Sistem harus menghasilkan generate kode QR agar bisa dengan mudah dipantau per arsitektur sistemnya seperti ini. Lantas skenario aktornya ada admin, kepala bagian, dan staf lapangan. Berikut juga adalah use case diagram usulan yang kami usulkan. Terus ini adalah perancangan database-nya. Lalu di sini kami melakukan implementasinya dengan back end dan front end-nya. Lantas kami coba untuk pengujian menggunakan metode black box testing. Dan hasil pengujian waktunya oleh beberapa responden, responden 1 sampai responden 5 rata-rata memberikan waktu yang baik hasilnya. Dengan demikian pengujian empiris kami membuktikan bahwa penerapan SIM Sarpras berbasis QR Code mampu memberikan peningkatan efisiensi kerja staf inventarisasi sebesar 73%. Jadi kesimpulannya telah berhasil dirancang arsitektur aplikasi berbasis web dengan pola tier mohon izin saya juga lupa satu kelompok oleh Pak Saprudin, Pak waktunya Bu. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih untuk waktunya Bu. Terima kasih Bu. Bu, Bu Santi, waktunya sudah saya kembalikan.
Masuk moderatornya nggak bisa. Bu Santi masih di sana, masih di Zoom yang lain. Ah, udah hadir tuh Bu Santi. Oke, untuk Pak Ya, Wasis. terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebentar jadwalnya. Maaf Bapak Ibu, setelah ini Pak siapa? Mumu, Pak Mumu. Saya ya Bu ya, Selanjutnya Pak izin dulu. Abdullah, kelompok Pak Abdullah Muhajir dan Ibu Fitri Nuraila. Iya, Ada? Ibu. Ada Nah, boleh Ibu langsung silahkan. di sini ya, Bu. Saya share screen. Sudah kelihatan belum ya, Bu, materinya? Sudah Ibu terlihat. Mulai ya, Ibu ya. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan memaparkan diseminasi hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Kebetulan kami ini kelompoknya ada diketuai oleh Pak Abdullah Muhajir. Lalu saya dan ada anggota satu lagi itu Hanif Luman Hakim. Nah, ini dengan judul penelitian kami itu adalah rancang bangun aplikasi presensi menggunakan teknologi face recognition berbasis CNN. Jadi, dari isi yang akan saya paparkan itu dari latar belakangnya adalah konteks masalah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, lalu metodologi menggunakan hasil pendekatan populasi sampel dan bentuk pengumpulan data. Yang ketiga itu ada temuan hasil, yaitu data analisis temuan utama yang dihasilkan dari penelitian kami. Yang keempat, kesimpulan dan rekomendasi, ringkasan temuan penting dan rekomendasi tindak lanjut. Nah, berikutnya masuk ke latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya memiliki ciri biologis setiap manusia berbeda yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan identifikasi masing-masing individu, seperti yang ada pada tubuh manusia berupa sidik jari, retina, pola suara, dan pola wajah. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi biometrik scanner seperti pemindai sidik jari atau fingerprint itu mulai diadopsi secara luas untuk mengatasi masalah kecurangan tersebut. Jadi dari mesin fingerprint tersebut seringkali ada kegagalan membaca sidik jari yang basah, kotor, atau mengalami pengipisan kulit. Jadi sebagai solusinya, teknologi pengenalan wajah ini hadir sebagai alternatif yang lebih higienis atau touchless dan memiliki tingkat kenyamanan pengguna yang tinggi. Lalu tujuan penelitiannya ini ada merancang dan membangun aplikasi presensi berbasis face recognition yang dapat diakses dengan mudah, aman, dan memiliki antarmuka yang ramah pengguna. Lalu yang kedua, mempermudah proses manajemen data kehadiran bagi pihak administrator atau manajemen melalui sistem rekapitulasi presensi yang otomatis dan minimum resiko manipulatif. Yang ketiga, melalui penelitian yang penilaian kami yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Presensi ini menggunakan teknologi face recognition berbasis CNN ini, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi presensi yang adaptif, akurat, aman, dan efisien. Nah, dari yang kedua metodologi penelitiannya itu ada dari bisa penelitian, ada pengolahan data dan model, parameter pengujian model, pengujian sistem. Berikutnya ada instrumen dan pengumpulan
pengumpulannya itu ada yang pertama analisis kebutuhan, pengumpulan dan persiapan data perancangan sistem, pengujian, testing. Yang berikutnya ini ada proses pengambilan data sampel. Terakhir ada teknik analisis data. Lalu ini ada yang ketiga, temuan dan hasil penelitian. Dari temuan ini, sistem presensi berbasis face recognition dengan metode CNN mampu mendeteksi web user dengan baik. Lalu sistem presensi ini mampu mengirimkan dan merekap data secara real time. Nah, dari berikut hasilnya itu ada metode evaluasi, memiliki ada rata-rata akurasi, hasil presentasinya 95% dan interpretasinya adalah sistem berhasil mengklasifikasi 285 sampel wajah dengan benar dari total 300 pengujian data sampelnya. Lalu rata-rata presisi ada 95,3. Ini menunjukkan kemampuan sistem yang sangat tinggi dalam dalam menghindari kesalahan fatal, salah mengenali identitas orang lain. Lalu rata-rata recall-nya itu 94,8. Nah, ini sistem memiliki sensitivitas yang baik untuk mengenali wajah terdaftar meski ada variasi ekspresi. Lalu F1 score-nya ada 95%, yaitu keseimbangan performa model antar kelas atau subjek tergolong sangat stabil. Nah, berikut masuk ke pembahasan. Dari interpretasi temuannya, interpretasi performa model CSN itu mengapa akurasi mencapai 95%, karena keberhasilan yang tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dalam arsitektur dan pemrosesan data. Yang pertama, efektivitas ekstraksi fitur otomatis. Yang kedua, peran tahap proses. Yang ketiga, analisis error. Nah, itu karena sisa 5% untuk kegagalannya. Lalu faktor pendukung itu ada faktor pendukung secara teknis infrastruktur dan kualitas data. Keterbatasan penelitian ini ada terhadap kondisi lingkungan nyata, algoritma AI dan keamanan, lalu dataset dan skalabilitasnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan dari hasil transforman dan pengujian yang telah dilakukan, penelitian kami memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aplikasi prosesi ini belum dilengkapi dengan fitur anti-spoofing atau liveness detection, sehingga sistem masih rentan terhadap kecurangan presensi menggunakan foto atau video dua dimensi. Nah, yang kedua, akurasi pengenalan media berbasis CNN ini dalam penelitian sangat sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya yang ekstrim, yaitu di bawah 15 lux. Yang terakhir, sistem ini menuntut proses training ulang model dari awal apabila terdapat penambahan pengguna baru di dalam database aplikasi. Oke, itu aja Bu Santi, pemaparan dari kelompok kami. Baik, terima kasih Ibu Fitri dan juga Pak Abdullah Muhajir. Selanjutnya Bapak Ibu kelompok Pak Ahmad Munawaruzaman dan Pak Doni Setiawan. Silahkan. Baik, Bu. Izin saya share screen. Bu, ini saya pindah ke laptop, Bu. Izin. Iya Pak, silahkan. This meeting is being recorded. Bentar, Bu, saya share screen dulu. Bu Santi, maaf, izin saya bahaya pemaparan PKS. Iya Bu Fitri, nggak jelas suaranya mental. Gimana? Saya izin live ya, Bu. Oke, boleh. Saya pemaparan PKM juga soalnya. Oh iya, ke PKM. Baik, terima Ya. kasih Bu Fitri. Terima kasih banyak Bu Santi. Iya, silakan Pak Ahmad Munawaruzaman dan Pak Doni dilanjut.
Gimana Pak? Atau dilanjut ke Pak Bodi Santoso dulu sama Ibu Kasih? Oke, siap Bu. Oke, silakan Pak Bodi terlebih dahulu ya. Ini Pak Ahmad udah saya screen. Oh, Pak Ahmad, boleh. Ya, silakan. Bentar Bu, saya lagi share screen. Harus Udah saya screen. Belum muncul, Pak? belum muncul ya Bu ya? Belum. Coba di stop dulu, terus di share lagi. Hmm. Udah muncul Bu? Coba di stop dulu, terus di share lagi. Oh siap Bu. Aduh kok gini. Aduh jaringannya rendah. Harus ini ya Bu ya, harus sambil Iya, Pak harus sambil share screen. screen ya Bu? Iya, Pak harus Siap. sambil share screen. Hmm. Internetnya kayaknya. Ibu, mohon maaf. Kalau saya Oke, Pak Ahmad gini aja, Bapak share aja filenya ke saya, tapi saya skip dulu ya, Pak. baik Bu, baik Bu. Saya share ke Ibu ya. Ya, silakan nanti saya yang share screen, tapi kita lanjut ke kelompok Pak Bodi Santoso dan Ibu Kasih, boleh silakan. Terima kasih Bu Santi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share Bu Santi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Terima kasih Bu Santi. Pada pagi ini untuk penelitian saya mengambil tema Eco AI, pemanfaatan artificial intelligence untuk prediksi pengurangan emisi karbon di perkotaan, khususnya Kota Depok. Nah, untuk ketua saya sendiri Pak Bodi Santoso, anggota Ibu Kasih, dan satu lagi mahasiswa Ibu Santi yaitu Diariza Putri, mahasiswa Teknik Informatika semester 6. Latar belakang dan tujuan Bapak Ibu. Ya. Latar belakang konsentrasi karbon dioksida atau CO2 atmosfer lebih melampaui dari 420 ppm pada tahun 2023. Jauh di atas aman 350 ppm. Ya. Nah, kota-kota dunia menyumbang lebih dari 70% emisi CO2 global, menjadikan kawasan perkotaan sebagai titik intervensi paling strategis dalam mitigasi perubahan iklim. Ya. Nah, Kota Depok menghadapi tekanan urbanisasi serius, yaitu 2,6 juta jiwa. Kemudian pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 1,8 juta unit, ya. Kurang lebih 34% sejak tahun 2019. Kemudian lahan hijau RTH hanya 8,6% dari luas tanah.
dan emisi karbon meningkat yaitu 23,4% dalam 5 tahun terakhir. Namun belum ada sistem pemantauan dan prediksi emisi yang terintegrasi. Nah, teknologi AI atau dengan menggunakan machine learning dan deep learning terbukti mampu menganalisis data besar, mendeteksi pola emisi secara spesial temporer, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, menawarkan solusi inovatif yang belum dimanfaatkan secara optimal di kota-kota berkembang di Indonesia. Nah, tujuan penelitian Bapak Ibu menganalisis dan memetakan kondisi exciting emisi karbon Kota Depok per sektor, yaitu transportasi, energi, industri, limbah, serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebabnya melalui pendekatan machine learning. Kemudian kedua adalah merancang dan mengembangkan framework AI, sistem prediksi emisi karbon menggunakan LSTM, Random Forest, XGBoost, GNN, dan Reinforcement Learning yang mampu menghasilkan proyeksi akurat hingga tahun 2030 secara real time. Nah, kemudian yang ketiga adalah merumuskan dan mengevaluasi strategi pengurangan emisi karbon melalui simulasi skenario kebijakan, yaitu transportasi hijau, energi terbarukan, ekspansi RTH sebagai instrumen mendukung pembangunan rendah karbon Kota Depok yang berkelanjutan. Nah, kemudian untuk metodologi, Bapak Ibu, desain penelitian, yaitu pendekatan mixed methods, yaitu pencampuran kuantitatif dan kualitatif dengan desain eksploratif prediktif, yaitu mengeksplorasi pola emisi karbon Kota Depok mulai membangun model prediktif AI dengan proyeksi tahun 2025 sampai tahun 2030 dan rekomendasi kebijakan. Kemudian adalah instrumen pengumpulan data primer yaitu sensor IoT ya MQ135 dan SDS 011 di 4 titik strategis, kemudian kuesioner Google Form ya atau Global Toolbox, kemudian wawancara mendalam dan FGG. Data sekunder adalah Citra 1 Sentinel SP, API lalu lintas Google Maps, kemudian data BPS, PLM, BMKG, dan intervensi GRK, DLHK, Depok. Ya. Populasi dan simpel. Ya. Populasi target seluruh 12 kecamatan Kota Depok, Jawa Barat. Luasnya kurang lebih 200 km dengan penduduknya kurang lebih 2,6 juta jiwa. Sampel survei yaitu menggunakan 400 responden. Warga dipilih secara profesional per kecamatan. Informan wawancara 18 pemangku kepentingan dari IHLK, Bapeda, dan Dishub. Kemudian teknik analisis data, statistik deskriptif untuk mentransmisi analisis spesial GIS, ya QGIS yaitu Google Earth Engine, pemodelan prediktif AI, LSTM, Random Forest, GBoost, GNN, Reinforcement Learning, ya. Evaluasi model dengan MAE, RMS, R2, MAPE, dan F1. Skor analisis kualitatif normatif. Ya. Kemudian untuk temuan dan hasil penelitian Bapak Ibu, dari kondisi karbon Kota Depok tahun 2024, kita bisa lihat di situ ada 4,21 juta ton CO2 per tahun total emisi. Ya. Kemudian kurang lebih 23,4% peningkatan sejak 2019. Nah, lajunya kurang lebih sampai 4,3%. Nah, kemudian untuk RTH yaitu 8,6% RTH dari luas kota, target minimal 330%. Nah, ini kita bisa lihat distribusi emisi per sektor dari transportasi 43,2%, permukiman dan energi 29,9%, industri dan UKM 14,5%, pengolahan limbah 9,2%, pertanian dan lahan 3,3%. Performa model dan AI framework AI. Modelnya pertama LSM yaitu tugasnya memprediksi deret emas ya, deret emisi. Hasilnya R kuadrat yaitu sama dengan 0,924 di mana MAPE adalah 4,97%. Status sangat baik. Kemudian random forest identifikasi faktor dominan yaitu R kuadrat sama dengan 0,9910 di mana mainnya adalah 18,340 ton. Nah, ini juga sangat baik. Kemudian XGBoost yaitu klasifikasi zona hotspot
yaitu F1 skor 8,87 baik, kemudian CNN analisis jaringan spesial yaitu R2-nya 0,890 ini juga baik, kemudian RR yaitu PPO estimasi skenario kebijakan yaitu konvergensi 94,2% ini baik. Nah, ini validasi lapangan dengan 24 sensor IOT menunjukkan defisiasi rata-rata 5,3% dari pengukuran aktual dalam batas toleransi kurang lebih 10%. Nah, faktor dominan emisi random forest kita bisa lihat Bapak Ibu dari jumlah kendaraan bermotor, konsumsi BBM, kemudian kepadatan penduduk, panjang dan kepadatan jalan, konsumsi listrik dan luas serta dan vegetasi. Kemudian hotspot emisi tertinggi dengan XGBOS ya. Kita lihat untuk Kecamatan Cimanggis sangat tinggi, Kecamatan Sukmajaya sangat tinggi, Kecamatan Pancoran Mas sangat tinggi, Tapos tinggi, Beji tinggi ya. Nah, yang paling bagus adalah di daerah Bojong Sari Baru dan Bojong Sari Lama. Nah, kemudian untuk proyeksi pengurangan emisi simulasi skenario kebijakan sampai tahun 2030, kita lihat adalah dari S1 yaitu transformasi hijau. Ya. Di situ 434,680 ton CO ya per tahun ya. Di situ ada bus listrik, kemudian jalur sepeda, ada zona rendah emisi. Kemudian untuk S2 itu energi terbarukan yaitu 320,350 untuk CO per tahun yaitu PLTS ya 47 megawatts, kemudian retrofits gedung, kemudian LD PZU. Kemudian S3 untuk ekspansi lahan hijau yaitu 252,240 ton yaitu CO-nya per tahun jadi 1,2 juta pohon. Kemudian koridor hijau plus taman kota. Kemudian S4 adalah gabungan dari S1, S2, S3 yaitu 1.128,140 ton CO per tahun ya. Nah, di sini reduksinya adalah 19,1% dari proyeksi BAU 2030. Nah, pembahasannya Bapak Ibu untuk interpretasi temuan. Nah, framework AI berhasil mengintegrasikan 5 model AI ya, dari STM, Random Forest, XGBoost, Grape, Neural Network, dan Reinforcement Learning untuk menganalisis emisi karbon kota Depok secara komprehensif. Nah, model STM mencapai 4,97% dalam memprediksi tren emisi bulanan jauh melampaui target akurasi yang dapat Mavic kurang dari 10%. Nah, hasil ini menegaskan bahwa total emisi kota Depok pada tahun 2024 mencapai 4.217.340 ton CO2 per tahun, yang meningkat jadi 23% dari tahun 2019. Nah, dengan sektor transportasi sebagai kontributor terbesar, yaitu 43,2%. Nah, model Random Forest mengidentifikasi jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi BBM harian sebagai faktor yang paling dominan. Sementara analisis spesial menunjukkan 3 kecamatan yaitu Cimanggis, Sukmajaya, Pancoran Mas ya, sebagai hotspot emisi yang menyumbang 42,3% total emisi kota. Nah, kemudian faktor pendukung hasil simulasi skenario gabungan S4 menggunakan Race Information Learning menunjukkan potensi pengurangan emisi sebesar 19,1% dari proyeksi bisnis usual sampai tahun 2030 melalui kombinasi transportasi hijau, energi terbarukan, dan ekspansi RTH dengan total investasi 1,24 triliun. Nah, temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi pemerintah Kota Depok untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti seperti penetapan zona rendah emisi di kecamatan spot dan integrasi dashboard EKI ke dalam platform Smart City Kota Depok sebagai modul smart environment untuk pemantauan emisi secara real time. Nah, keterbatasan dan arah pengembangan lanjutan, yaitu penelitian ini masih
memiliki keterbatasan antara lain data emisi sektor industri dan UMKM yang belum terdokumentasi secara menyeluruh, kebutuhan data jaringan transportasi yang lebih lengkap untuk model JN, serta asumsi kestabilan kondisi makroekonomi dalam simulasi RL, kemudian validasi lapangan menggunakan 24 sensor IoT, ya, menunjukkan defisiensi rata-rata hanya 5,3%, kemudian menginformasi reliabilitas model. Namun pengembangan lanjutan disarankan mengarah ke arsitektur transformer, ATF, serta perluasan analisis di kota-kota penyangga Jabodetabek lainnya. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, Kota Depok, pertama, Kota Depok mencatat total emisi karbon sebesar 4.217.340 ton CO2. Ekuivalen per tahun, ya, tahun 2024 meningkat 23,4% dalam 5 tahun terakhir, dengan sektor transformasi sebagai kontributor terbesar, yaitu 43,2%. Dan ketiga kecamatan, yaitu Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Pancoran-Mas sebagai hotspot emisi yang menyumbang emisi paling besar, yaitu 42,3%. Kemudian framework EOAI yang mengintegrasikan 5 model AI, ya, terbukti mampu menjawab tujuan penelitian dengan model STM mencapai R kuadrat sama dengan 0,924 dengan MAFE 4,9%. Serta validasi lapangan menunjukkan defisiensi rata-rata hanya 5,3% terhadap data sensor IoT. Kemudian 3, simulasi skenario gabungan SMA berpotensi mengurangi emisi sebesar 19,1% dari proyeksi BAU 2030, yaitu 1.208.148 ton karbon dioksida per tahun. Nah, menegaskan bahwa integrasi AI, kebijakan, dan partisipasi masyarakat merupakan implikasi praksis penting bagi pembangunan Smart City Kota Depok yang berkelanjutan. Nah, kemudian untuk rekomendasinya, nah, pertama adalah pemerintah atau pembuat kebijakan menerbitkan perda zona rendah emisi di 3 kecamatan hotspot, yaitu Cimanggis, Sukmajaya, dan Pancoran-Mas. Kemudian mengintegrasikan dashboard COEI ke platform Smart City sebagai modul Smart Environment, serta menempatkan moratorium alih fungsi saham lahan RTH sebagai revisi RDTR. Kemudian untuk praktisi pelaksana mengakses pengadaan 50 unit bus listrik, ya, Trans Depok pada koridor Margoda, membangun 120 km jalur sepeda terintegrasi menuju stasiun KRL, ya. Kemudian memasang PLTS atap pada 2.340 fasilitas publik, yaitu 47 megawatt. Kemudian mengkonversi 18.400 titik PZU ke LED pintar. Nah, kemudian untuk peneliti selanjutnya, mengembangkan model EO versi 2 dengan arsitektur transformer TFV untuk memprediksi jangka panjang, memperluas analisis ke sektor limbah di kota-kota Jabodetabek, serta mengkaji efektivitas zona rendah emisi penggunaan pendekatan different in difference setelah implementasi. Nah, demikianlah Bu Santi, paparan dari penelitian dari kelompok Bu Santoso, Ibu Kasih, dan mahasiswa dari Diariza. Baik, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bodi. Baik, selanjutnya Pak Ahmad Munawaruzaman, gimana? Udah siap atau skip lagi? Kita ke Pak Dr. Kahfi Heryandi dan Pak Teguh dan juga Ibu Pergina. Apakah sudah siap? Sudah hadir? Udah saya Silakan. share ke Ibu ya, Bu, Ya, baik filenya. Pak. Di skip dulu satu kelompok lagi ya, Pak. Pak Oh, Dr. siap, Kahfi siap. udah ada? Ada Bu, izin saya mewakili. Saya dengan Teguh, Bu. Oke, Pak Teguh silahkan Pak. Izin sudah tampil Sudah ya Ibu tampil ya. Pak, sudah. Baik.
Uh, izin saya presentasikan penelitian kami terkait dengan optimalisasi sistem face recognition melalui integrasi deteksi wajah dengan metodenya YOLO versi 12 dan metode FaceSam. Kami berkelompok dengan sekelompok itu dipimpin oleh Pak Kavi dengan beranggotakan saya, Teguh Raharjo, dan Ibu Vergina Sapita Handoko. Yang menjadi latar belakang penelitian kami itu kenapa tertarik dengan face recognition, karena pada umumnya face recognition itu sudah mulai banyak dikembangkan seperti sistem keamanan, smart attendance, smart access control, dan digital authentication. Nah, umumnya di dalam face recognition itu biasanya masih ada beberapa kendala seperti adanya noise dalam background, variasi pencahayaan, kualitas dalam mendeteksinya, dan ketepatan area yang diekstrasi. Dari latar belakang itu kita membuatkan bahwa harapannya dengan face recognition yang kita bangun dengan adanya FaceSam itu memperbaiki nilai bounding box-nya dari area wajah yang dideteksi. Novelty dari penelitian kita adalah yang umumnya YOLO sebagai recognition-nya, dan kami menambahkan sebuah FaceSam untuk menjadikan sebuah insight face. Nah, harapan yang di dalam kontribusi penelitian kami itu adalah yang pertama, mendeteksinya lebih cepat, segmentasi lebih presisi, mengurangi background noise, dan meningkatkan kualitas fitur wajahnya. Tujuan dari penelitian ini secara umum mengoptimalkan akurasi sistem face recognition melalui integrasi metode YOLO dan FaceSam, dan secara khususnya mendeteksi wajahnya menggunakan YOLO versi 12, lalu melakukan segmentasi area wajah menggunakan FaceSam, dan mengevaluasi peningkatan kualitas pre-processing dan mengukur performa recognition. Di penelitian kami ada 6 tahap yang kami lakukan, yaitu pertama studi literatur, yang kedua persiapan lingkungan, yang ketiga implementasi pipeline A menggunakan YOLO versi 12, implementasi pipeline B menggunakan FaceSam, lalu pengujian data dan pengumpulan data, dan analisis dari hasil. Matriks yang kami harapkan itu adalah ada 4, MAP 50, MAP 5095, recall, dan precision. Dataset yang kami gunakan dataset primer, di mana kami mengcapture langsung objek dengan sudut pandang dan karakteristik pencahayaan. Dan yang kedua, menambahkan dataset publik sekunder dari platform Kaggle, di mana untuk menambahkan jumlah dataset untuk sebelum kita buatkan modeling. Di dalam pipeline A, implementasi YOLO versi 12, hasil yang diimplementasikan di mana YOLO ini arsitektur backbone-nya telah dioptimalkan dengan deteksi objek presisi tinggi dengan latensi yang sangat rendah, yang menjadikannya pilihan ideal untuk lokalisasi wajah sebelum diproses ke modul segmentasi. Tahapan pertama ini ekstraksi koordinat bounding box wajah dari citra input YOLO diuji dengan mendeteksi wajah. Parameter confidence-nya menggunakan 0,5 atau 50%. Hasil implementasi dari deteksi dengan tingkat recall yang tinggi dengan pada citra dengan variasi orientasi wajah yang cukup ekstrim. Proses yang kami lakukan menggunakan Google Colabs ini proses ekstraksi bounding box data yang untuk menghasilkan Xmin, Ymin, Xmax, dan Ymax-nya. Sebelum nantinya lanjut ke referensi model ke FaceSam-nya.
Nah, setelah diproses di YOLO, lalu dibuatkan sebuah split dataset tren dan testing, di mana ada 80% tren dan 20% dari tes untuk totalnya sekitar 1.300 dataset. Nah, setelah melakukan split, kami melakukan tren sebanyak 100 kali, di mana hasil trennya menghasilkan tingkat akurasi 92,7% dengan nilai MAP 70, MAP 50,95, 58%, hasil bobot tren sebanyak 100 epoch disimpan ke dalam folder. Setelah ditren, diuji dengan YOLO. Di YOLO ini menghasilkan sebuah matriks di mana MAP 50-nya menghasilkan 70%. Ini menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sekitar 70% objek wajah dengan tingkat kecocokan bounding box yang memenuhi standar evaluasi. MAP 5095 nilainya 58%, menunjukkan bahwa ketika standar kecocokan bounding box diperketat, performa model mengalami penurunan dibandingkan MAP 50. Precisionnya 92% dari seluruh objek diprediksi mampu memprediksi wajah yang benar-benar wajar. Recall-nya 64%, model hanya berhasil menemukan sekitar 64% dari data set keseluruhan. Diimplementasi PASM di pipeline B, di mana diintegrasikan sebagai komponen pemrosesan tingkat lanjut setelah menentukan bounding box. PASM ini tujuan untuk memverifikasi objek wajah melalui segmentasi berbasis pixel. Fungsinya adalah memisahkan area wajah esensial dari artefak latar belakang yang tidak diinginkan. Proses ini dilakukan, kemudian disimpan datanya dari YOLO dilanjutkan ke VSM, sehingga yang nantinya akan diuji. Kami menggunakan Google Colab supaya untuk menstabilkan tools atau medianya, dan hasil menggunakan VSM ini rata-rata nilainya kurang lebih dari 3 detik. Objek benar-benar bisa dikenali dengan baik. Dan pengujian secara hybrid ini menunjukkan performa dan cukup konsisten dalam mengenali identitas wajah. Nah, kesimpulannya, rangkaian proses implementasi dan pengujian yang telah dilakukan pada kedua arsitektur pipeline memberikan landasan data yang kuat untuk mengevaluasi performa sistem pengenalan wajah yang kami kembangkan melalui pendekatan hybrid dengan kecepatan deteksi YOLO dan kepresisian segmentasi VSM. Dan kami dapat mengidentifikasi cara ketertukaran trade-off antara kualitas verifikasi objek dan efisiensi waktu. Sarannya, dari penelitian ini dibuatkan riset berkelanjutannya untuk menjadikan sebuah model insect phase, di mana kita bisa mengukur akurasi final atau equal error rate, di mana kedua model benar-benar mampu melihat komponen wajah dan potongan wajah dengan baik. Demikian Ibu Santi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Baik, selanjutnya Pak Ahmad Munawwaruzaman, apakah udah siap? Halo Pak. Oke, lanjut aja dulu. Siap, Ibu. Oke, saya share screen ya. Ibu, baik. Ya, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, saya kelompok penelitian, saya Ahmad Munawwaruzaman sebagai ketua, lalu ada anggota saya, Doni Setiawan. Nah, pada
penelitian kali ini saya mengangkat tema atau judul pengaruh media sosial terhadap toleransi beragama ya. Di sini saya akan sedikit paparkan bagaimana latar belakang dan tujuan, terus metodologi, terus temuan dan hasil, kesimpulan dan rekomendasi ya. Termasuk juga mungkin novelty yang dari penelitian ini. Selanjutnya saya ingin sampaikan latar belakang bahwa faktanya kita tingkat perbedaan di negara kita sangat tinggi, berbeda-beda agama, suku, ras, ya, bahasa. Nah, pada poin ini pendekatan kami adalah soal agama gitu ya. Itu sebuah keniscayaan, sebuah fakta. Nah, lalu di era digital, apalagi di era algoritma, adanya internet memunculkan ruang baru ya, ruang publik digital baru. Di dalamnya ternyata ada dijadikan sebuah ruang untuk dalam konteks beragama sebagai ruang penyampaian pemahaman keagamaan. Termasuk juga kemunculannya paham-paham radikalisme ya. Nah, di sini saya ingin atau tujuan penelitiannya bagaimana menganalisis nih pengaruh media sosial terhadap sikap keagamaan, khususnya moderasi beragama di kalangan mahasiswa ya. Termasuk bagaimana melihat pengaruh positif dan negatif ya dari media sosial tersebut terhadap pembentukan atau pemahaman sikap keagamaan mahasiswa, khususnya terkait dengan moderasi beragama. Berikutnya adalah di sini saya mendapatkan hasil. Sebelum ke hasil, saya menyampaikan metode penelitiannya. Adapun desain penelitiannya itu kuantitatif ya. Jadi mau mengukur mengukur hubungan variabel X yaitu pengaruh media sosial dengan variabel Y yaitu sikap keagamaan atau moderasi beragama. Nah, populasi dan sampelnya adalah mahasiswa TI 2025, terdapat sampel 120 responden. Adapun instrumen dan pengumpulannya, saya menggunakan angket online ya, menggunakan skala Likert terkait dengan variabel X tadi media sosial dan variabel Y yaitu sikap keagamaan atau moderasi beragama. Nah, di sini untuk terkait dengan analisis datanya yaitu uji regresi, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh X, variabel X ke variabel Y, dan uji koefisien determinan yaitu melihat signifikansi ya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun novelty dari penelitian ini adalah biasanya penelitian ini kualitatif ya. Nah, di sini saya mencoba menggunakan metode kuantitatif terkait dengan variabel sikap pengaruh media sosial terhadap sikap keagamaan atau media sosial sikap atau moderasi beragama. Berikutnya di sini saya mendapatkan hasil. Ada 120 total responden yaitu mahasiswa teknik informatika ya. Lalu di sini saya ajukan pertanyaan riset, pertanyaan kepada mereka dan hasilnya adalah ada pengaruh positif, pengaruh negatif ya. Jadi dari 120 itu ketika diajukan pertanyaan 78% ya, itu mereka menganggap media sosial membantu memahami pentingnya menghormati perbedaan agama misalnya. Terus jadi mereka ternyata mengakses video atau konten keagamaan atau pendakwah ya. Dari 120 orang atau responden 17% menganggap media sosial membantu memahami pentingnya menghormati perbedaan. Di samping itu memperluas wawasan keagamaan
dan memudahkan akses dakwah moderat. Terus meningkatkan toleransi antarumat beragama dan mengurangi sikap eksklusif dalam beragama. Nah, tapi di sisi lain ada pengaruh negatif ya. Jadi dari 120 orang yang saya ajukan angket, nah ya, 62% responden dari 120 itu menemukan konten ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu, ya. Ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu, 60%. Nah, 40%-nya pernah terpengaruh informasi keagamaan provokatif sebelum verifikasi. Ya. Ditambah algoritma media sosial memperkuat polarisasi dan fanatisme kelompok, ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, dari temuan saya. Nah, adapun interpretasi temuan itu media sosial terbukti secara signifikan mempengaruhi moderasi beragama sejalan dengan teori usage and gratification ya. Jadi pengguna aktif memilih konten sesuai kebutuhan termasuk konten keagamaan gitu ya. Jadi ada yang kita tahu sendiri kan dakwah sekarang udah geser ya ke dakwah digital, terus mahasiswa atau masyarakat mengakses gitu ya. Nah, ternyata itu mempengaruhi itu. Faktor pendukung platform TikTok dan Instagram paling dominan ya digunakan sebanyak 54% atau lebih dari 4 jam sehari. Konten dakwah moderat dari tokoh agama terbukti efektif membentuk sikap keagamaan, dalam hal ini sikap toleran gitu ya. Sebagaimana tadi dampak positif ya. Adapun keterbatasannya bahwa memang saya sebetulnya belum dengan representasi hanya 120 itu belum bisa merepresentasikan ya karena jumlah mahasiswa banyak ya. Nah, adapun kesimpulannya media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap moderasi beragama atau sikap keagamaan ya, sikap keagamaan dari mahasiswa atau masyarakat mengakses lalu terpengaruh gitu ya. Baik itu terpengaruh positif maupun negatif ya. Terus dampak positif meningkatkan toleransi ya, akses dakwah dan pemahaman keberagaman gitu ya. Dari apa yang ditonton nah ya, itu mempengaruhi dampak positif. Adapun dampak negatifnya apa yang ditonton dari konten dakwah tersebut ya. Misalkan penyebaran intoleransi. Jadi ternyata kan ada juga konten dakwah yang sifatnya provokatif yang ditemukan oleh mahasiswa. Terus perlunya literasi digital ya, khususnya literasi keagamaan ya. Faktor kunci moderasi di era digital. Sekarang sudah pindah ya masjidnya ke ruang digital, majelisnya pindah ke ruang digital gitu ya. Adapun rekomendasinya atau sarannya bagi pemerintah tingkatkan program literasi digital ya. Terus tokoh agama juga sebaiknya memproduksi konten-konten yang tidak provokatif atau tidak fanatis kelompok ya, atau harus intoleran, tidak boleh konten yang intoleran dan sebagainya. Terus bagi lembaga pendidikan dan ya, bagaimana atau mata kuliah keagamaan harus dimasukkan bagaimana moderasi beragama ya, mengajarkan toleransi ya dan sebagainya. Terima kasih, itu aja Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kelompok Pak Erlangga Triantara, Pak Muhammad Anis Alatas, dan Pak Dani Ramdhani, silahkan. Ya, boleh. Saya share screen, izin share screen dulu.
Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Erlangga Triantara Putra. Saya merancang diseminasi bersama rekan saya, Bapak Muhammad Anis Alatas dan Bapak Dani Ramdhani. Diseminasi judul saya dan rekan-rekan adalah perancangan sistem informasi pelayanan jasa laundry berbasis web pada Savia Laundry ya, menggunakan metode waterfall untuk perancangannya. Baik, ini adalah laundry yang akan kita teliti dan akan kita rancang nanti websitenya. Isi presentasi mulai dari latar belakang, metodologi, temuan, dan kesimpulan. Pertama-tama, latar belakang masalah. Yang pertama adalah Savia Laundry masih menggunakan pencatatan manual sehingga keterlambatan, kesalahan data, dan kesulitan pelaporan. Dan belum tersedia sistem yang terintegrasi untuk transaksi pelanggan, status cucian, dan laporan. Jadi diperlukan sistem yang berbasis web, yang responsif, dan mudah diakses. Tujuan penelitian saya ini membangun sistem informasi layanan jasa laundry berbasis web. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan transaksi data pelanggan. Yang ketiga, menyediakan laporan monitoring laundry secara real time. Intinya tujuan dari penelitian ini adalah untuk pemilik laundry yang pertama dan yang kedua untuk pelanggan agar mengetahui status cuciannya sudah selesai atau belum ya. Itu yang pertama latar belakang. Lalu yang kedua metode penelitian. Metode penelitian saya adalah mengembangkan sistem waterfall dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak. Instrumennya adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang ketiga, objek penelitiannya adalah data transaksi dan operasional. Teknis analisis data adalah menggunakan OML, implementasi menggunakan PHP dan SQL, dan pengujiannya melalui black box. Oke, temuan hasil penelitian ini adalah sistem berhasil mengintegrasi seluruh data pada proses laundry, lalu data operasional dan proses laundry, dan meningkatkan efisiensi akurasi pencatatan. Dari ketiga itu, maka ditemukan kedua temuan utama. Satu, manajemen pelanggan dan transaksi yang terintegrasi. Yang kedua, monitoring status cucian dan laporan pada pelanggan apabila cucian tersebut sudah selesai. Jadi selama ini pelanggan ini harus datang langsung ya untuk mengetahui cucian yang sudah selesai ataupun melalui WA. Dengan adanya sistem ini, semoga kedepannya monitoring status cucian dan laporan itu lebih dipercepat ya. Baik, pembahasan implementasi temuan adalah hasil mendukung digitalisasi proses laundry melalui sistem berbasis web. Ya. Faktor pendukung adalah menggunakan aplikasi PHP, MySQL, Bootstrap, dan desain waterfall untuk mendukung implementasi yang terstruktur. Ya, penelitian terbatas pada satu objek usaha dan satu role pengguna yang di sini adalah penggunaan laundry. Ya, role penggunanya adalah satu dari pemilik laundry atau admin itu sendiri. Ini adalah tampilan ya dari sistem yang kita rancang yang akan dapat dimasukkan nomor notanya oleh pelanggan dari Savia Laundry untuk memeriksa apakah cucian tersebut sudah selesai atau belum. Dan ini adalah tampilan dari dashboard ya. Berapa order yang diterima, berapa yang sudah selesai, berapa yang dibatalkan, dan berapa yang di-refund. Yang di-refund biasanya itu kasus tertentu.
apabila antriannya panjang ya, maka biasanya pelanggan itu datang ke laundry untuk tidak jadinya laundry, terutama pada laundry yang besar ya, seperti laundry karpet, laundry sepatu ya. Karena untuk karpet dan sepatu itu prosesnya cukup lama ya, terutama karpet ya. Untuk pengeringan rata-rata memakan waktu paling cepat itu 7 hari ya. Kita mengerjakan sendiri semuanya. Jadi di sini sudah lengkap ya untuk data pelanggan, data transaksi, data order, pembatalan, laporan transaksi, laporan refund, jenis layanan, satuan pengaturan, dan admin. Baik, kesimpulan dari penelitian kami adalah sistem mampu mengelola transaksi laundry secara efektif. Kedua, mempercepat laporan dan mengurangi kesalahan catatan. Ketiga, meningkatkan kualitas dan layanan kepuasan pelanggan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah mendorong digitalisasi UMKM, terutama khususnya jasa laundry. Yang kedua, untuk praktisi mengimplementasikan sistem pada operasional harian. Nah, untuk penelitian selanjutnya, diusahakan untuk mengintegrasi pembayaran secara digital dan notifikasi otomatis melalui WhatsApp. Dan kedepannya juga akan dibuatkan aplikasi berbasis Android ya, supaya orang itu karena sistem laundry yang dijalankan pada Shopee Laundry ini menggunakan antar jemput ya, menggunakan WA untuk kedepannya untuk melakukan pesanan secara online menggunakan aplikasi Android. Jadi tidak ada lagi melalui WhatsApp ya atau apapun itu, semuanya menggunakan digitalisasi dari hilir sampai hasilnya. Baik, sekian diskusi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kelompok Pak Imade, Pak Imade Sugi dan juga Pak Dr. Yanmita Yaksana, silahkan. Baik, dan saya screen ya. Sudah terlihat ya. Belum tampil Pak. Sekarang udah kelihatan ya. Nah, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami akan menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul pembuatan chatbot untuk website menggunakan hybrid artificial intelligence. Saya Imadi Sugarano bersama Pak Dr. Yanmito Jaksana ya. Baik, selanjutnya isi presentasi kami pertama adalah latar belakang dan tujuan, kemudian ada metodologi, lalu temuan dan hasil, dan kesimpulan dan rekomendasi. Mulai dari latar belakang, saat ini perkembangan TIK mengubah interaksi digital secara fundamental, sehingga di era digitalisasi layanan ini, AI itu berperan vital menghadirkan komunikasi otomatis 24 jam. Jadi tidak harus ada operator yang apa namanya, siap sedia bisa menggunakan AI sebagai penggantinya. Kemudian adanya kebutuhan akan akses informasi yang cepat, interaktif, dan personal, sehingga menjadi pendorong utama riset ini untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Kemudian penelitian ini sangat krusial karena permintaan masyarakat era digital dan akses informasi yang cepat, interaktif, personal, dan aktif semakin tinggi. Tujuan penelitian ini mengkombinasikan sistem aturan berbasis aturan atau role based chat, kemudian dikombinasikan dengan pembelajaran dengan mesin ya dalam satu sektor yang hybrid ya. Jadi ketika informasi yang dibutuhkan dari chat role based tidak tersedia, maka akan switch untuk mencari ke LLM gitu ya. Kemudian menciptakan sistem yang memahami konteks untuk respon
yang relevan dan alami supaya tidak terlalu terasa bahwa nanti jawaban dari itu adalah jawaban robot gitu ya. Kemudian juga dari penelitian ini kami mengukur performa berdasarkan akurasi, efisiensi, tingkat kepuasan pengguna ya. Selanjutnya eh, desain penelitian kami menggunakan pendekatan SDLC ya, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, kemudian perancangan arsitektur dan implementasi atau coding, lalu diakhiri dengan pengujian. Pengumpulan data kami lakukan dengan menggunakan beberapa instrumen dari observasi untuk melihat bagaimana skenario percakapan, kemudian wawancara untuk mengetahui basis pengetahuan chatbot, lalu studi pustaka untuk terkait dengan artikel-artikel role based dan LLM. Nah, kuesioner dipakai secara pasca implementasi untuk mengetahui apa namanya opini dari pengguna ya, melalui Google Form. Populasi dan sampel kami menggunakan pengelola website, kemudian admin dan pengguna yang merupakan target audiens dari website yang dipilih secara acak melalui Google Form yang disebar beberapa grup PA. Kemudian teknik analisis data kami menggunakan analisis deskriptif untuk menilai performa chatbot terkait akurasi, kecepatan, dan pesan pengguna berdasarkan data dari kuesioner. Dari hasil pengolahan data kuesioner, kami dapatkan menggunakan skor dengan skala 5 ya. Dari tingkat kepuasan terdapat data 3,74 ya. Kalau dipersentasekan menjadi 74,8 untuk kecepatan dengan skala 5 itu 4,11 setara dengan 82,20%. Lalu akurasi dengan skala 5 itu ada di angka 3,5 yang dipersentasekan menjadi 73,8. Nah, jika digambarkan secara grafik seperti ini ya, dengan menggunakan 100 responden. Nah, dari situ kemudian kami coba integrasikan temuan yang ada, terlihat bahwa terintegrasi antara komponen role based dengan LLM untuk pertanyaan terbuka, sehingga penggabungan dari metode ini menutupi kelemahan dari sistem tunggal, baik itu kalau hanya menggunakan role based ataupun LLM, saling melengkapi. Kemudian karena foto sebagai foto pendukung, karena implementasi menggunakan JavaScript, maka memungkinkan interaksi yang real time ya, mudah diaplikasikan di website. Selanjutnya keterbatasan penelitian, karena komponen LLM memerlukan penyesuaian yang untuk fine tuning dan sinkronisasi logik yang harmonis, maka ini menjadi apa namanya ada jeda dalam proses dari LLM ke rule base itu dan sebaliknya. Nah, selanjutnya dari penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa bisa mengintegrasikan chat rule base dengan LLM. Kemudian sehingga dengan demikian chatbot tidak terlalu kaku ya, karena adanya LLM, namun tetap tidak terlalu liar juga ya, karena LLM biasanya jawabannya akan terlalu luas gitu ya. Kemudian implementasi menggunakan JavaScript memungkinkan interaksi real time yang mulus pada website. Nah, kemudian rekomendasi ini untuk kebijakan agar pembaruan basis pengetahuan untuk chatbot ini perlu diatur secara internal di yang menggunakannya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa dieksplorasi integrasi dengan asisten suara untuk bisa lebih luas lagi implementasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk penelitian kami. Terima kasih waktunya, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Imade. Oke, Bapak Ibu selanjutnya kelompok Pak Herul Makmur dan Pak Nardiono. Oh, tadi yang izin ya. Kita lanjut aja ke kelompok Pak Muhammad Khotib Arifai, Pak Ihsan Ramdhani, Pak Hardiansyah. Ada Pak Hardiansyah? Ada Bu sebentar. Oke, Pak silakan. Oke. Izin share screen ya Bu.
Sudah terlihat ya, Bu? Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja ya, Bu ya. Ya, kami akan mempresentasikan diseminasi hasil penelitian kami dengan judul Sistem Penunjang Keputusan Rencana Strategis Mutu Sekolah Berdasarkan Analisis SWOT, di mana penelitian ini diketuai oleh Muhammad Latif Arifai, anggotanya Pak Ihsan Ramdhani, dan saya sendiri Harliansa. Oke, latar belakang dan tujuan penelitian ini yaitu mutu pendidikan menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kualitas susun sekolah, dan objek penelitian kami yaitu SMK Mataul Anwar masih menghadapi kendala dalam menentukan strategi peningkatan mutu sekolah. Analisis SWOT digunakan untuk membantu sekolah memahami faktor internal dan eksternal secara sistematis. Tujuan penelitian menganalisis implementasi SWOT dalam peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat mutu sekolah. Yang ketiga, menyusun strategi pengembangan sekolah berbasis SWOT. Metodologi penelitian, desain penelitian pendekatan kuantitatif ya, dengan metode survei menggunakan analisis SWOT. Populasi dan sampel, ya populasi penelitian adalah siswa kelas 10 SMK Matul Anwar dengan sampel sebanyak 200 responden. Instrumen dan pengumpulan datanya berupa kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik data analisisnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan uji validitas reliabilitas dengan SPSS. Nah, temuan dan hasil penelitian, statistik utama 85% sekolah memiliki maaf, tarik. Oke. Total responden 200, jumlah responden valid sebanyak 200 siswa, tingkat keberhasilan 85%. Sebagai besar indikator mutu sekolah menunjukkan hasil yang baik. Nah, temuan utama pertama yaitu strike-nya, guru kompeten dan fasilitas cukup memadai. Kelemahan atau weakness-nya, kenyamanan kelas masih perlu ditingkatkan. Temuan kedua yaitu peluang dukungan masyarakat dan kerja sama eksternal. Yang keempat itu ancaman yaitu persaingan sekolah lain dan faktor ekonomi siswa. Itu temuan satu itu adalah faktor internal dan temuan kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, pembahasannya interpretasi temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis SWOT efektif digunakan dalam perencanaan strategi mutu sekolah. Yang kedua, faktor pendukungnya. Faktor pendukung meliputi dukungan guru, fasilitas sekolah, dan citra positif sekolah di masyarakat. Tiga, keterpasan penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu sekolah, tidak dalam satu kawasan, sehingga hasil belum dapat digeneralisasikan secara luas. Nah, kesimpulan dari rekomendasi, kesimpulannya analisis SWOT membantu sekolah memahami kondisi internal dan eksternal secara sistematis. Yang kedua, strategi peningkatan mutu dapat dirancang berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sekolah. Yang ketiga, penerapan SWOT dapat mendukung pengambilan keputusan sekolah. Rekomendasi untuk pemerintah tetap membuat kebijakan. Pemerintah akan mendukung pengembangan mutu sekolah berbasis evaluasi strategis. Praktisi atau pelaksana sekolah perlu meningkatkan fasilitas dan memperkuat kerjasama eksternal. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem berbasis digital untuk analisis SWOT.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam disimulasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardiansah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kelompok Pak Oki Prasetya, Pak Saiful Mahmud, dan Pak Herwis Gultom. Hadir, Bu. Oke, silakan Pak Herwis. Ya, sudah tampil Pak Herwis. Suaranya belum muncul Pak Herwis. Oh iya deh. Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih Bu Santi atas kesempatan waktunya sudah memperkenalkan saya untuk mempresentasikan uh, penelitian kami, yaitu yang berjudul penerapan algoritma naive Bayes untuk memprediksi kelayakan kredit nasabah BMT Albayang, di mana ini adalah diketuai oleh Oki Prasetya dan anggotanya adalah Saiful Mahfud dan juga saya yaitu Herwis Gultom sebagai anggota. Nah, sebagai isi dari PowerPoint saya itu adalah di mana latar belakang dan tujuan, lalu metodologi dan temuan dan hasil dan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, pada latar belakang dari penelitian kami ini adalah di mana MLT Alpayam itu melakukan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat. Keputusan kelayakan kredit berdampak langsung pada resiko operasional. Jadi keputusan kredit yang mereka lakukan itu adalah berdampak pada resiko operasional. Analisis kelayakan masih bergantung pada proses manual dan intuisi bertugas sehingga berpotensi subjektif, lambat, dan tidak konsisten. Machine learning melalui naive Bayes digunakan untuk mendukung keputusan berbasis data, histori nasabah secara cepat dan objektif. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma naive Bayes untuk memprediksi kelayakan kredit nasabah BMT Albayan. Yang kedua adalah mengidentifikasi variabel penting berupa usia, pekerjaan, penghasilan, status pernikahan, jumlah pinjaman, jangka waktu, jaminan atau riwayat pembayaran. Yang ketiga adalah rancang aplikasi sederhana yang membantu marketing dan analis kredit dalam proses pembiayaan penilaian kelayakan. Di mana metodologi penelitian adalah yang pertama adalah desain penelitian. Penelitian diterapkan berbasis sistem pendukung keputusan pengembangan aplikasi menggunakan metode waterfall, yaitu recruitment, design, implementation, testing, dan maintenance. Nah, lalu selanjutnya adalah populasi data yang digunakan adalah data berasal dari pengajuan kredit nasabah, MLT, Albayam, dan data calon nasabah baru sebagai data testing atau prediksi. Instrumen dan pengumpulan, observasi proses pengajuan kredit, studi pustaka, verifikasi kebutuhan sistem, serta pemodelan UML dan perancangan basis data di SQL. Nah, teknik analisis data, klasifikasi naive Bayes dengan data training dan testing. Pengujian sistem menggunakan UAT atau black box. Evaluasi model disarankan dilengkapi computation matrix. Nah, datanya prosesnya adalah seperti ini. Misalkan data nasabah, lalu di training, lalu dengan metode naive Bayes, lalu layak atau enggak ada keputusannya.
Ini adalah temuan dan hasil penelitian. Atribut prediksi, yaitu adalah yang digunakan adalah usia, pekerjaan, penghasilan, pinjaman, tenor, jaminan, dan riwayat bayar. Lalu skenario pengujiannya adalah login, pegawai, nasabah, kredit, dan training testing ini yang akan diuji. Lalu selanjutnya adalah fungsi putusan UAT. Ini ada seluruh skenario uji pada laporan berstatus berhasil. Temuan utama pertama adalah itu aplikasi mengintegrasikan data nasabah, data kredit, dan training, data testing, dan hasil prediksi. Output pendukung keputusan analisis kredit layak atau macet atau tidak layak. Nah, temuan kedua adalah pada contoh data testing, probabilitas tertinggi berada pada kelas macet. Nah, sehingga calon nasabah diklasifikasikan beresiko macet. Jadi itu yang lalu selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Yang pertama adalah interpretasi temuan. Naive Bayes relevan karena sederhana, cepat, dan cocok untuk klasifikasi dua kelas pada data kredit. Sistem mengubah proses penilaian dari manual menjadi berbasis pada pola histori. Lalu yang kedua adalah faktor pendukungnya. Atribut nasabah tersedia dalam proses pengajuan kredit, faktor sistem jelas atau admin, marketing, analisis kredit, alur usulan selaras dengan prosedur verifikasi OJK atau SLIC, dan survei lapangan. Yang ketiga, keterbatasan penelitian. Laporan kemajuan belum menampilkan angka akurasi akhir. Ya, pada saat ini kan masih dalam proses laporan. Confusion matrix, akur ukuran dataset, serta membagikan data latih atau uji secara rinci. Kerangka pemikiran perlu diselaraskan karena masih memuat konteks diseminasi. Nah, lalu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah Naive Bayes berhasil diterapkan sebagai dasar klasifikasi kelayakan kredit nasabah BNI Albayan. Aplikasi dirancang dengan peran admin, marketing, dan analisis kredit, serta modul data user, nasabah, kredit, training, testing, dan hasil prediksi. Yang ketiga, pengujian UAT menunjukkan fungsi inti berjalan berhasil, namun evaluasi formal model perlu dilengkapi dengan matriks kuantitatif. Nah, rekomendasi yaitu adalah BMT atau pengelola kebijakan adalah terapkan standar input data dan output keputusan kredit berbasis data untuk menekan risiko kredit bermasalah. Lalu untuk praktisi yaitu adalah gunakan aplikasi sebagai alat bantu, bukan mengganti survei lapangan atau analisis prinsip 5C dan atau 7P. Untuk peneliti selanjutnya adalah tambahkan dataset lebih besar, validasi silang, confusion matrix, dan perbandingan dengan decision tree ataupun KNN. Nah, cukup sekian hasil presentasi dari penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Santi. Oke, terima kasih Pak Herwis. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kelompok Bu Ria Esther dan Bu Dede Handayani, silahkan. Bu Dede. Ya, Bu Santi, suaranya jelas tah? Jelas Aman Bu, ya? aman-aman. Oke, izin share screen dulu. Hmm, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Santi Rahayu selaku reviewer untuk diseminasi pada hasil penelitian pada semester genap ini. Judul penelitian dari kelompok kami yaitu ketuanya Ibu Ria Esther dan saya Dede Handayani sebagai anggotanya tentang implementasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit sistem saraf pusat stroke berbasis web dengan metode certainty factor. Ya, latar belakangnya yaitu dimana konteks masalah penelitian tujuan
yang ingin dicapai dalam studi ini. Terus temuannya itu data analis dan temuan utama yang dihasilkan dari penelitian. Metodologinya itu tentang desain dan pendekatan populasi sampel dan teknik pengumpulan datanya. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, latar belakang. Latar belakang di mana stroke merupakan salah satu penyakit sistem saraf pusat yang menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian, sehingga diperlukan deteksi untuk penanganan yang cepat. Proses diagnosa awal stroke ini masih tergantung pada pengalaman tenaga medis, sementara gejala yang muncul sering beragam dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan identifikasi sama pasien. Pemanfaatan sistem pakar berbasis web dengan metode certainty factor diperlukan untuk membantu screening awal stroke secara lebih cepat, terstruktur, dan mendukung transformasi digital layanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini pertama, mengembangkan dan menerapkan sistem pakar berbasis web untuk membantu diagnosa awal penyakit stroke menggunakan metode certainty factor. Yang kedua, menganalisis tingkat keyakinan diagnosis stroke berdasarkan gejala yang dipilih pengguna melalui perhitungan certainty factor. Yang ketiga, menghasilkan sistem pendukung diagnosis awal stroke yang dapat membantu tenaga medis dalam proses screening secara lebih cepat dan struktur. Desain penelitiannya, pengembangan sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa awal penyakit stroke menggunakan metode certainty factor. Yang kedua, sistem sumber daya. Data diperoleh oleh wawancara dengan Kepala UGD, RSUD Pondok Aren, dan studi pustaka terkait stroke serta sistem pakar. Yang ketiga, pengembangan sistem. Tahapan meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi program, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Tentang metode diagnosanya menggunakan metode certainty factor untuk menghitung tingkat keyakinan diagnosis berdasarkan gejala yang dipilih oleh pengguna. Implementasi sistem pakar berbasis web berhasil dikembangkan dan diimplementasikan. Metode yang digunakan adalah metode certainty factor. Pengujiannya seluruh fungsi sistem berjalan sesuai rancangan. Temuan utama, sistem membantu proses screening awal stroke menjadi lebih cepat dan terstruktur. Dan temuan yang kedua, hasil diagnosis dapat digunakan sebagai alat pembantu pengambilan keputusan bagi tenaga medis. Interpretasi temuan, sistem pakar berhasil membantu diagnosa awal dengan memanfaatkan metode certainty factor untuk menangani ketidakpastian gejala. Yang kedua adalah faktor pendukung. Dukungan tenaga medis, data gejala stroke, serta implementasi berbasis web menjadi faktor utama keberhasilan pengembangan sistem. Keterbatasan penelitian, sistem hanya digunakan sebagai alat bantu screening awal stroke dan tidak menggantikan diagnosis dari dokter. Berikut adalah sistem usulan dan sistem berjalan dan usulan yang dari hasil penelitian kami. Kemudian ini adalah untuk P1-nya itu struknya tentang penyakit struknya dan solusinya yang ada nanti keluar ketika sistem ini berjalan. Yang kemudian ini gejala-gejala struknya, gejalanya ada 10 untuk gejala struk itu tersendiri. Kemudian dengan proses diagnosis penyakit struk, hubungan antara gejala yang muncul dengan jenis struk yang dialami memiliki peran penting. Gejala-gejala tersebut menjadi indikator awal yang membantu sistem pakar dalam menentukan kemungkinan terjadinya struk pada pasien. Oleh karena itu, untuk mempermudah analisis dan identifikasi, berikut sajian tabel yang menunjukkan keterkaitan antara masing-masing gejala dengan kondisi struk. Ya, kemudian berikut disajikan tabel yang menunjukkan hubungan antara gejala struk dengan penyakit struk. Dan ini adalah pohon keputusannya dari gejala 1 sampai dengan gejala ke-10 untuk model memprediksi untuk membentuk sebuah struktur pohon atau struktur hierarki. Model ini memiliki keunggulan dalam menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang rumit menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan demikian, pemilihan solusi terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan secara efisien.
Yang berikut ini adalah rule atau aturan dalam sistem pakar, merupakan bagian dari basis pengetahuan yang berfungsi untuk menentukan hasil akhir yang ditampilkan oleh sistem. Pada tabel rule terdapat sejumlah ketentuan atau logika yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ini adalah berikut contoh gejala dan yang sudah kita uji coba, yaitu ada gejala misalkan ada salah satu sampel dia memiliki sulit bicara, tidak paham ketika ditanya, lemas di salah satu bagian tubuh. Berikut ini adalah hasil percobaan sistem dalam melakukan prediksi penyakit stroke berdasarkan aturan yang telah ditentukan serta tingkat keyakinan, yaitu menggunakan metode perhitungan CF ya, serta ini faktornya. Berikut adalah perhitungannya. Kemudian berikut adalah hasil percobaan sistem melakukan prediksi jenis penyakit stroke berdasarkan aturan yang telah ditentukan serta tingkat keyakinan yang diberikan oleh pengguna terhadap masing-masing gejala yang dialami. Berikut adalah tabel-tabelnya ya. Ketika dia punya sulit bicara, keterangannya dia yakin, berarti dia hasil diagnosanya kemungkinan ada stroke 22%. Kemudian jika yang kedua dia memiliki gejala G3 sama G6, cukup yakin stroke-nya kemungkinan ada kemungkinan stroke di 17%. Begitulah sampel-sampel yang kita sudah coba lakukan dengan beberapa gejala, dan berikut hasil diagnosanya. Langsung aja kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pengembangan metode dan pengembangan sistem yang dilakukan, yang sudah dibuat, yaitu 1. Sistem pakar yang dirancang berhasil membantu tenaga medis dalam melakukan deteksi dini dan identifikasi gejala stroke secara cepat dan objektif. Yang kedua, hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat memfasilitasi proses diagnosis awal penyakit stroke secara efisien, cepat, dan dapat diakses kapan saja, sehingga mendukung peningkatan pelayanan di RSUD Pondok Aren. Yang ketiga, metode Stanley Factor ini terbukti mampu mengelola ketidakpastian data gejala dengan menggabungkan nilai MB Measure of Belief dan MD Measure of Disbelief yang kemudian dikalibrasi berdasarkan keyakinan pengguna. Sistem penghasilan batas maksimal nilai keyakinan sebesar 30% sesuai dengan kebijakan internal rumah sakit, sehingga tetap berfungsi sebagai alat screening awal. Rekomendasinya, pemerintah atau pembuat kebijakan merekomendasikan tindakan berbasis bukti yang perlu diambil berdasarkan temuan penelitian. Yang selanjutnya, praktisi atau pelaksana. Saran implementatif yang dapat langsung diterapkan oleh pihak terkait di lapangan. Peneliti selanjutnya, agenda riset lanjutan atau topik yang perlu dieksplorasi lebih dalam ke depannya. Mungkin terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dede. Baik Bapak Ibu, 2 kelompok lagi, yaitu kelompok Pak Hairul Makmur sudah siap? Oke, siap Bu Santi. Oke, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Baik, berikut ini saya mewakili kelompok penelitian atas nama Hairul Makmur sebagai ketua dan Nardiono sebagai anggota. Berjudul Analisis Komparatif Kinerja Algoritma C45 dengan Optimasi PSO dengan Random Forest dalam peningkatan akurasi prediksi risiko stunting. Latar belakang dari penelitian ini yakni stunting saat ini memang merupakan prioritas nasional karena dampak atau skalanya pada kemampuan kognitif dan kualitas SDM masa depan anak-anak kita. Nah, deteksi dini sangat diperlukan sebelum gangguan-gangguan fisik terlihat secara permanen dalam usia anak-anak atau balita. Nah, gap analisis yang ada yaitu algoritma tunggal seperti C45 rentan terhadap noise data kesehatan yang cukup kompleks sehingga diperlukan optimasi fitur, salah satunya itu penggunaan PSO ini atau dengan pendekatan ensemble seperti random forest untuk stabilitas akurasi
yang akan dilihat nanti. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menganalisis C45 dengan optimasi PSO ini, yaitu membangun dan menganalisis kinerja C45 yang dioptimasi dengan particle swarm optimization untuk seleksi fitur antropometri tersebut. Kemudian sebagai benchmark ensemble yang mana mengevaluasi performa random forest tersebut sebagai pembanding utama dalam menangani dataset risiko stunting tersebut. Kemudian model champion atau menentukan model yang paling optimal dan efisien berdasarkan metrik akurasinya, area under curve, dan F1 score untuk deteksi dini tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan eksperimental komparatif menggunakan data antropometri balita dengan validasi statistik yang cukup ketat, yaitu dimulai dari pengumpulan data, pemrosesan data, kemudian pengembangan model algoritma baik dari C45 PSO, baik dari random forest, kemudian dievaluasi, kemudian terakhir divalidasi model-model tersebut. Populasi sampel dan instrumen yang diambil sekitar 6.500 sampel responden diambil dari data sekunder dari Kaggle repository yang mencakup variabel kritis, yaitu ada jenis kelamin, usia dalam bentuk bulan, berat atau panjang lahirnya, kemudian berat atau tinggi badannya saat dilakukan pengukuran, dan riwayat pemberian air susu ibunya. Nah, temuan utamanya yaitu perbandingan akurasi di sini terlihat berdasarkan hasil performan yang dilakukan, yaitu saat C45 PSO dilakukan hanya ada sekitar 86,14%, sedangkan di random forest sebesar 89,57%. Kemudian di hasil AJOC statistik yaitu pilot test menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Nah, di sini random forest terbukti lebih unggul dalam mereduksi varian kesalahan prediksi tersebut, di mana membuat fitur optimasi PSO di sini ya ada gender di angka 1,0, body length 0,946, age atau usia 0,86, dan face framing 0,607. Sedangkan fitur yang dieliminasi ya atau bobot 0,00 yaitu berat badan lahir, panjang badan lahir, dan berat badan saat ini. Nah, ini evaluasi performa model yang dilakukan, hasilnya yaitu secara keseluruhan akurasi pada C45 PSO di 86,14% dan di random forest di angka 89,57%. Ya, memang angka ada kenaikan gitu ya di sini. Dengan precision-nya lebih unggul di PSO dan recall juga sedikit unggul di PSO. Sedangkan area under curve atau AUS-nya sangat stabil ya di random forest. Nah, pembahasan interpretasi di sini dilihat analisis struktur model, keunggulan random forest terletak pada mekanisme majority voting dari ratusan poin keputusan. Nah, hal ini memungkinkan model menangkap pola pemisahan tegas pada indikator body mass dan breast framing tersebut. So, secara medis hasil komputasi PSO, di mana body length berbobot 0,96, selaras dengan teori bahwa stunting adalah masalah gizi kronis yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur, bukan dari berat badan saja. So, kesimpulannya yaitu model random forest adalah model yang cukup baik dengan akurasi 89,57% dan konsistensi yang cukup tinggi dengan standar deviasi kurang dari 1%. Indikator kuncinya yaitu body length atau panjang badan saat pengukuran bertindak sebagai root ya atau node atau indikator pemisah paling krusialnya. Dan validitas statistiknya yaitu perbedaan performa signifikan di mana P kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa kekuatan arsitektur ensemble atas optimasi fitur-fitur tunggal tersebut. Nah, rekomendasi berikutnya pada aplikasi screening digital mengintegrasikan model random forest ke dalam aplikasi mobile untuk kadar posyandu sebagai alat deteksi dini yang cukup responsif. Kemudian prioritas intervensinya fokus pada balita dengan panjang badan rendah dan riwayat tanpa kasih eksklusif untuk intervensi gizi yang tepat sasaran. Riset lanjutannya yaitu untuk implementasi teknik semut untuk menangani imbalance di data dan memperluas variabel seperti sanitasi lingkungan yang berbasis sosial.
Berikut paparan dari kelompok penelitian kami, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hairul Makmur. Oke, selanjutnya Bapak Ibu satu kelompok lagi, yaitu kelompok Pak Septa dan Bu Sinde. Pak Septa ada ya? Iya ada Ibu. Boleh Pak, Nah, silakan Pak. saya Ibu izin Ibu touch screen. Sudah terlihat ya Ibu ya? Sudah Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya di sini kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait diseminasi hasil penelitian saya. Yang fokus penelitian kami ini tentang bagaimana mengimplementasikan model klasifikasi Random Forest ke dalam sebuah game edukasi. Jadi untuk alat screening ini terhadap resiko diseleksi. Untuk agendanya, untuk agenda pertama, kita akan latar belakang, lalu sampai ke terakhir, kita akan menutup dengan kesimpulan serta rekomendasi strategis ke depannya. Untuk latar belakang dan tujuan, nah mengapa riset ini penting? Nah, di lapangan kita sedang menghadapi krisis identifikasi, di mana keterlambatan penanganan diseleksia berdampak pada permanen, pada perkembangan kognisi anak. Jadi observasi manual yang ada saat ini sangat rentan, bias subjektif, apalagi akses ke psikolog klinis di tingkat PAUD sangat terbatas. Jadi sebagai jalan keluar, kami merancang disrupsi komputasi prediktif solusi untuk berupa instrumen yang adaptif terhadap usia tanpa membutuhkan kemampuan literasi formal sama sekali. Jadi hebatnya sistem ini mampu mengubah data interaksi mentah menjadi klasifikasi risiko. Nah, sepenuhnya secara offline atau luring. Nanti datanya kita latih, lalu kita ubah ke ONNX di Unity. Dan Unity bisa membaca format tersebut. Lalu untuk metodologinya, dalam pembangunannya kami menggunakan pendekatan RND, berdasarkan perangkat kerja, komputasi atau SDM, dari model artificial intelligence gratis secara masif. Jadi saya menggunakan 3.600 dataset yang tervalidasi dari Kaggle. Lalu mengenai resiko diseleksia, jadi setelah data dilatih, perwara kali ini tidak berhenti di lab, melainkan nanti kami uji langsung bersama adik di PAUD. Lalu fokus utamanya ini validasi memastikan antar muka ramah, antar prasekolah tanpa teks serta beban kognitifnya tidak berlebihan untuk anak-anak. Nah, untuk metodologinya, ini wajah aplikasinya untuk menentukan bobot. Jadi kuantitas kesulitan soal secara dinamis agar presisi dengan tahapan kognitif usia pengguna. Ada nama, umur, dan di sini ada gendernya, laki-laki dan perempuan. Nah, di mana game ini memiliki filter adaptif yang menyesuaikan bobot, jumlah soal, sesuai usia pengguna. Jadi aplikasi secara otonom merangsang 4 indikator secara klinis. Yang pertama di sini ada phonological awareness, lalu working memory, lalu visual reconnection, sama rapid automated learning atau disingkatnya RAN. Jadi selama anak bermain, sistem kami secara otomatis mengekstraksi data interaksi motorik menjadi 11 tipe statistik, termasuk mengukur variasi waktu reaksi, lalu keraguan kognitif, atau hesitation. Nah, untuk metodologi pipeline-nya, untuk klasifikasi random forest-nya, di sini kita menggunakan model dilatih dengan plot, kemudian model tersebut dikonversi menggunakan pustaka Hummingbird ML menjadi format ONNX yang ringan. Lalu model ini dieksekusi langsung di perangkat menggunakan Unity Barakuda. Jadi arsitektur disebutnya Edge AI. Jadi processing 100% berjalan tanpa koneksi internet dan privasi data anak juga sangat aman sih. Jadi untuk di sekolah yang memang terkendala dengan internet, jadi bisa 100% secara offline bisa dijalankan untuk aplikasi ini atau game ini. Nah, untuk tingkat klasifikasinya atau performa klasifikasinya, secara metrik performa hasilnya cukup bagus. Algoritma kami berhasil mencapai tingkat akurasi sekitar 87,3%, yang
sensitivitasnya mencapai 91,5. Jadi mendeteksi subjek yang berisiko rendah. Dia membuktikan bahwa model ini layak secara klinis jika bedah fitur internetnya, akurasi jawabannya memegang peran sekitar 2,8,7%. Ini diikuti rata-rata waktu reaksi sebesar 19,8% dan pola keraguan atau disebutnya hesitation sebesar 15,6. Jadi ketiga metrik ini paling dominan menangkap defisit pemrosesan di otak. Jadi kalau misalnya anak ragu-ragu untuk klik, nah di sini sistem akan membaca atau AI yang sudah dilatih. Lalu untuk pengecoh atau validasi adaptif psikologisnya di sini bukti bagaimana sistem adaptif usia bekerja, deteksi anak berusia 4 tahun, sistem membatasi beban kognitif. Jadi hanya misalnya usia di atas 4 tahun itu hanya dikasihkan 5 soal, tidak seperti 15 tahun untuk anak yang lebih tua. Lalu untuk pengecoh semantiknya saat mencari target, misalnya Rima bunyi bata, beri gambar mata, sistem menampilkan kaca. Nah, di sini trik untuk memaksa otak anak benar-benar memproses bunyi, bukan hanya merasakan fungsi visual. Nah, selain itu sistem ini juga ada audio dan tidak ada tumpang tindih sehingga perhitungan waktu reaksi tetap akurat. Dan untuk diagnosis patologi utamanya, jadi hasil hasil analisisnya disajikan seperti di gambar ini. Ya, namun demi keamanan pedagogis, kami tidak membiarkan mesin berjalan tanpa pengawasan. Kami menerapkan safety operators untuk mencegah false negatif. Jadi aturannya tegas, jika akurasi anak anjlok di bawah 50%, sistem akan langsung membatalkan perhitungan probabilitas dari AI dan secara paksa mengunci status ke tingkat kewaspadaan, tingkat atau indikator merah. Jadi ada 3 indikator. Lalu untuk aplikasinya atau gamenya sudah ada di Play Store, jadi Bapak Ibu bisa coba kalau mau coba di Play Store. Lalu untuk kesimpulan dan rekomendasinya, di sini ekstraksi 11 fitur statistik dari game edukasi terbukti valid dan andal dalam mendeteksi pola diseleksi secara miring dengan akurasi 87,3%. Lalu penggabungan arsitektur Hummingbird ML-nya dan Unity Barakuda adalah terobosan baru untuk Pak Luhut di Indonesia yang sering terkendala internet. Rekomendasi ke depannya, sistem perlu dioptimalkan dengan cloud safe agar anak tidak kelelahan kognitif dalam satu sesi permainan. Lalu serta dilanjutkan dengan studi validasi klinis yang lebih masif. Ya mungkin sampai di sini untuk presentasi saya. Ya, terima kasih Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septa. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu untuk row 4 semuanya sudah presentasi. Barakallah. Kita tutup saja untuk room 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum.